Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar dari rumah bersama Ustazah Aris. Hari ini kita akan belajar tema 3, makanan sehat, subtema 2, pentingnya makanan sehat bagi tubuh, muatan IPA, penyebab gangguan pada organ pencernaan manusia. Kelas 5 SDIT Insan Utama. Yang akan kita pelajari hari ini, yang pertama, penyakit-penyakit yang menyerang organ mulut. Yang kedua, penyakit-penyakit yang menyerang perut. Dan yang ketiga, penyebab gangguan sistem pencernaan. Penyakit-penyakit yang menyerang organ mulut. Rongga mulut adalah bagian tubuh kita yang sangat penting karena merupakan tempat masuknya makanan. Di dalam mulut terdapat gigi yang akan menghancurkan makanan dengan dibantu lidah dan air liur. Ternyata, tak hanya penyakit jantung, otak, ginjal, hati, dan paru-paru saja yang bisa membahayakan hidup manusia. Tapi, ada sejumlah penyakit gigi dan mulut yang bisa membahayakan hidup kita. Nah, jenis-jenis penyakit gigi dan mulut yang harus diwaspadai supaya tidak berakhir dengan kondisi yang lebih serius atau bahkan kematian adalah sebagai berikut. Yang pertama, radang gusi, yaitu adanya plak atau karang gigi akibat jarang membersihkan gigi. Yang kedua, gigi hipersensitif, ditandai ngilu pada gigi akibat makan dan minum yang dingin atau panas. Ada juga abses gusi, yaitu gusi mengeluarkan nanah yang disebabkan infeksi bakteri akibat jarang membersihkan gigi. Yang keempat, stomatistis, nama lain dari sariawan yang disebabkan oleh infeksi jamur dan bakteri. Ada juga karies gigi yang disebabkan plak dan bakteri dari sisa makanan. Kemudian ada tumor gigi, yaitu pertumbuhan daging seperti parasit yang membuat gigi dan mulut menjadi rusak. Ada juga glositis, yaitu radang pada lidah, ditandai dengan adanya pembengkakan di lidah disebabkan karena reaksi alergi terhadap makanan atau obat. Kemudian ada coksaki, biasanya menyerang anak-anak, tidak hanya menyerang bagian mulut, tetapi menimbulkan ruam di kaki dan tangan. Nah, sholih dan sholihah, pembahasan kita yang kedua yaitu penyakit-penyakit yang menyerang perut. Perut kita menjadi tempat berbagai organ pencernaan yang penting. Karena banyaknya organ pencernaan yang ada di dalam perut kita, maka jenis penyakit yang dapat menyerang perut kita juga beragam. Berikut ini beberapa penyakit yang menyerang perut. Yang pertama, esofagitis, yaitu peradangan pada lapisan kerongkongan. Penyebabnya naiknya asam lambung ke kerongkongan, alergi makanan, dan infeksi bakteri. Dapat menimbulkan rasa sakit dan kesulitan menelan. Yang kedua, gastritis, yaitu peradangan lambung. Gejala yang ditimbulkan adalah mual, muntah, perut kembung, mudah kenyang, feses berwarna hitam. Kemudian penyebabnya adalah stres, infeksi bakteri, dan bertambahnya usia. Penyakit perut yang ketiga adalah GERD, yaitu naiknya asam lambung ke kerongkongan. Penyebabnya mengkonsumsi teh dan kopi berlebihan, obesitas, tidur setelah makan, dan merokok. Dapat menimbulkan rasa nyeri di ulu hati, perut kembung, rongga mulut terasa asam, nyeri dada, sendawa, cegukan, dan sulit menelan makanan. Yang keempat, gastroparesis,
yaitu penyakit lambung akibat gangguan saraf lambung menyebabkan lambung lambat dalam mencerna makanan. Gejala: perut kembung, kadar gula rendah, mual, berat badan turun, dan mudah kenyang. Penyebabnya diabetes, efek samping obat tidur, atau efek kemoterapi. Yang kelima, kanker lambung, yaitu sel kanker berkembang di dalam lambung. Faktor yang meningkatkan resiko terkenanya kanker lambung antara lain kebiasaan merokok, obesitas, konsumsi daging merah, kurang makanan berserat, dan infeksi bakteri. Yang keenam, demam tifoid atau lebih sering kita kenal dengan penyakit tipes atau tifus. Penyebabnya bakteri Salmonella typhi. Gejalanya demam tinggi, merasa lemah, lelah, tubuh pegal-pegal, sakit kepala, nyeri tenggorokan, sembelit, dan kehilangan nafsu makan. Yang ketujuh, gastroenteritis, yaitu disebut flu perut. Disebabkan infeksi bakteri atau virus yang menyebabkan lambung mengalami peradangan. Penyebabnya konsumsi makanan yang tidak higienis, air yang terkontaminasi, dan kontak dengan penderita. Yang kedelapan, diare. Penyakit yang ditandai dengan buang air besar yang encer dan lebih sering dari biasanya. Penyebabnya karena mengonsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi bakteri, virus, atau parasit. Pengobatannya dengan pemberian oralit dan minum obat sesuai resep dokter. Yang kesembilan, sembelit atau konstipasi, yaitu kondisi sulit buang air besar. Penyebabnya kurang minum, kurang makanan berserat, dan pola makan yang kurang baik. Pengobatannya meningkatkan konsumsi makanan berserat, banyak minum air putih, dan berolahraga secara teratur. Yang ke-10, apendisitis atau radang usus buntu, yaitu pembengkakan atau peradangan usus buntu. Diperkirakan karena tersumbatnya pangkal usus buntu oleh kotoran atau karena kelenjar getah bening yang membengkak akibat infeksi. Pengobatannya operasi pengangkatan usus buntu. Pembahasan kita yang ketiga yaitu tentang penyebab gangguan sistem pencernaan. Sistem pencernaan merupakan sistem tubuh penting yang perlu dijaga agar berfungsi dengan baik. Karena tubuh kita mendapatkan nutrisi untuk melakukan aktivitas melalui sistem pencernaan, jika sistem pencernaan kita berfungsi dengan baik, maka penyerapan nutrisi akan maksimal, sehingga tubuh menjadi lebih sehat dan kuat. Nah, beberapa penyebab gangguan sistem pencernaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, infeksi bakteri dan virus. Makanan yang kurang higienis menjadi pintu masuk kuman ke dalam tubuh. Asam lambung dapat mematikan kuman yang masuk bersama makanan yang kita makan. Akan tetapi, jika jumlah bakteri dan virus terlalu kuat dan banyak, maka akan ada kuman yang menimbulkan penyakit pada lambung. Yang kedua, makan terlalu cepat. Mengunyah sambil berbicara atau makan terlalu cepat akan menyebabkan kita menelan terlalu banyak udara sehingga lambung terasa penuh dan keras. Yang ketiga, makan makanan yang tinggi lemak. Makanan tinggi lemak dicerna sangat lama di dalam sistem pencernaan sehingga membuat lambung bekerja keras untuk melumatnya. Yang keempat, obesitas. Kelebihan berat badan akan meningkatkan tekanan di dalam perut sehingga asam lambung akan mudah mengalir ke kerongkongan. Nah, Soli dan Solihah, cara memelihara organ pencernaan makanan antara lain, yang pertama, makan makanan sehat dan bergizi. Yang kedua, tidak jajan sembarangan.
Yang ketiga, menjaga kebersihan makanan dan minuman. Yang keempat, mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Soli dan solihah, tubuh kita memerlukan makanan secukupnya supaya kita dapat tumbuh dan beraktivitas. Makanlah secara perlahan dan kunyah berkali-kali sampai makanan halus. Setelah itu, baru makanan ditelan. Makan secara perlahan membuat lambung bekerja tidak terlalu cepat dan berat ketika mencerna makanan tersebut. Nah, udara yang masuk ke lambung juga sedikit, sehingga perut kita tidak terasa penuh dan keras. Oleh karena itu, biasakanlah makan dengan tenang dan perlahan supaya lambung kita sehat dan organ pencernaan lainnya bekerja dengan baik. Allah berfirman, "Apa saja musibah yang menimpa kamu, maka itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu." Allah memberitahu kita bahwa semua musibah yang mengenai diri kita adalah akibat perbuatan atau akhlak kita sendiri. Musibah bisa berupa kemiskinan, kehilangan seseorang, atau penyakit. Hal ini berarti semua penyakit yang menimpa kita juga terjadi karena perbuatan kita sendiri. Mungkin karena ketidakdisiplinan kita menjaga pola makan atau berlebihan dalam makan. Perilaku tidak disiplin pada akhirnya akan kembali pada tubuh kita. Nah, soli dan solihah, sudahkah kalian disiplin dalam pola makan dan makan tidak berlebihan? Nah, soli dan solihah, demikian tadi pembahasan dari Ustazah, semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.